Salam, selamat berjumpa lagi dalam sebuah pengajaran Kristen yang tentunya akan menjadi hal yang menarik buat kita renungkan dalam pengiringan kita kepada Kristus. Topik yang ingin kita bahas pada hari ini yaitu harga mengikut Yesus. Mengapa saya menyampaikan topik ini? Karena ada satu pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh saya waktu ada persekutuan di mana saya diundang oleh teman-teman dari Race Ministry. Saya perlu sampaikan bahwa kekristenan hadir di tengah-tengah dunia ini memang bukan mencari zona yang nyaman, tetapi dia ada di tengah-tengah kebencian dan permusuhan. Yesus berkata bahwa dunia akan membenci kamu karena dunia juga membenci Yesus adalah Tuhan kita. Bahkan sampai pada akhirnya Yesus sampai mati di kayu salib. Nah, saudaraku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, jangan salah perspektif ketika kita ingin mengikuti Yesus. Ada orang ingin mengikuti Yesus karena ada jaminan-jaminan yang menarik, tapi hanya sebatas kehidupan di tengah dunia ini. Yang sakit sembuh, ya, yang kekurangan dicukupkan, karena memang ada khotbah-khotbah yang menonjolkan berkat Tuhan. Mengikuti Yesus tidak sakit, mengikuti Yesus tidak miskin, mengikuti Yesus pasti sukses. Banyak sekali pengajaran-pengajaran seperti itu yang pada akhirnya meninabobokan iman kita. Tapi kita lupa ada satu bagian terpenting dalam pengiringan kita akan Tuhan adalah bayar harga. Mari saya membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius. Ya. Injil Matius, saya akan bacakan untuk kita dalam Injil Matius. Bagaimana kita harus membayar harga ketika kita mengikuti Yesus. Injil Matius pasal 10. Ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-38. Firman Tuhan berkata demikian, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ada kata-kata yang Tuhan Yesus ulangi beberapa kali, ya, yaitu kata tidak layak bagiku. Ya. Orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan dalam penilaiannya menurut ayat ini, yang pertama adalah orang yang mengasihi keluarganya, orang tuanya, anak-anaknya, menantunya, mertuanya lebih daripada Yesus. Yesus berkata, bagi orang-orang seperti itu tidak layak mengikutnya. Dan yang ayat yang ke-38 yang menarik adalah, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Dalam teks ini Yesus sedang berkata tentang sebuah pemisahan, permusuhan. Jadi dia berkata jangan ada orang menganggap bahwa aku datang untuk mempersatukan, tapi aku datang membawa pemisahan. Apa yang dimaksudkan pemisahan di sini? Bukankah Yesus datang membawa damai sejahtera? Bukankah Yesus datang membawa kesatuan hati bagi umatnya? Tetapi sangat kontradiksi apa yang disampaikan oleh Yesus dalam teks ini. Ini berbicara tentang menjelang akhir zaman. Ini berbicara tentang prioritas kehidupan kita. Menjelang akhir zaman memang kekristenan akan semakin menerima penindasan. Kadang-kadang di tengah-tengah keluarga ada permusuhan, ya. Ada orang yang meninggalkan imannya, atau ada orang yang bukan percaya Yesus tetapi dia ikut-ikutan. Pada akhirnya dia membenci orang-orang Kristen. Bahkan tidak sedikit kita melihat ada anak yang akhirnya meninggalkan imannya,
dia menjadi musuh bagi orang tuanya. Atau keluarga yang menikah dengan orang tidak seiman, dia menjadi musuh bagi keluarganya. Permusuhan itu terjadi di tengah keluarga. Bukan hanya itu saja, faktor politik itu pun juga bisa menjadi faktor permusuhan di tengah keluarga. Dengan partai berbeda, dengan pilihan berbeda, pada akhirnya menimbulkan permusuhan. Yesus berkata, aku datang. Ya, bukan untuk mengangkat pedang, tapi datang membawa pedang, membawa pemisahan. Akan ada di mana ada yang lain diangkat, ada yang lain ditinggalkan di tengah dunia ini. Jadi Yesus ingin supaya kita punya prioritas cinta kehidupan kita yang memang berfokus kepada Tuhan. Nah, ayat yang ke-38 dia berkata, barang siapa tidak memikul salibnya. Kata salibnya di sini bukan huruf besar, salibnya di situ huruf kecil. Artinya barang siapa tidak memikul salibnya sendiri. Nah, apa itu salib sebenarnya? Nah, salib dalam pengertian orang-orang Romawi atau orang-orang zaman dulu itu adalah penghukuman yang sangat kasar, yang sangat hina bagi para pemberontak yang melawan pemerintah, yang melawan hukum negara, dan hukuman ini adalah hukuman yang sangat terhina. Maka di dalam teks Alkitab berkata begini, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Karena memang kematian di kayu salib, itulah kematian yang sangat terhina, yang sangat ternoda. Keluarga-keluarga yang keluarganya dibunuh di kayu salib, mereka merasa malu, menjadi perguncingan di tengah masyarakat. Mereka diolok, mereka dihina. Kenapa? Orang, salah satu keluarga mereka mati karena tidak terhormat. Nah, saudara bisa bayangkan kematian yang sama yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tapi dalam 1 Korintus berkata bahwa salib itu bukan lagi kehinaan, tetapi bagi yang percaya, salib itu adalah kemuliaan. Apa yang dimaksud dalam teks ini ada berbicara tentang kalau orang percaya itu mengikuti Yesus, berharap hidupnya semakin kaya, semakin sejahtera sebagainya, dia keliru. Mengikuti Yesus ada bayar harga. Apa harga yang harus dibayar? Yang pertama adalah ada penderitaan yang kita alami. Ada kebiasaan-kebiasaan yang harus kita kikis dari hidup kita. Itu bayar harga. Ada waktu yang harus kita korbankan untuk Tuhan. Ada tenaga yang harus kita keluarkan. Ada dana yang harus kita berikan. Ini berbicara harga. Tapi kalau kita berbicara tentang harga yang setimpal dengan apa yang Yesus berikan, tentu tidak ada satu harga yang bisa kita berikan setimpal dengan apa yang dia berikan bagi kita. Nah, waktu dia berkata, pikulah salib dan ikutilah aku. Artinya ikutlah dan ikut dalam penderitaan ini. Saudara, Yesus menderita bukan karena dia bersalah, tapi dia menderita karena dia benar. Dan kita yang bersalah. Justru hukuman itu dia tanggung. Bukan karena kesalahan dirinya, tapi karena kesalahan kita. Nah, saudara bisa bayangkan, ada orang yang benar mau mati bagi orang yang tidak benar. Kita yang berdosa ini saja tidak mau mati bagi sesama kita. Kita sama-sama berdosa. Tapi Yesus mengambil ya posisi yang terhina itu, menjadikan kita yang terhina mulia di matanya. Saudara sekalian yang kasih dalam Yesus Kristus, kalau hari ini kita berharap mengikuti Yesus, menjadi orang sukses dan senang, tinggalkan dulu pemikiran itu. Mari kita melihat kepada kepercayaan kita, kepada iman kita. Siapkan diri kita. Kalau ada kesenangan kita alami, jangan sombong dengan itu. Memuji Tuhan. Tapi kalau ada penderitaan yang kita alami, ingat, kita sedang mulai membayar harga di dalam hidup kita. Maka sederhana yang kita memberikan kepada Yesus. Mari berikan hidupmu. Relakan hidupmu untuk dibentuk olehnya. Itu bayar harga. Tinggalkan ego kita, tinggalkan kesenangan kita. Mari kita ikut kesenangan yang Yesus ingin berikan bagi kita. Karena waktu kita bayar harga, tinggalkan kesenangan kita. Pikul salib